Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku kelas 11 IPA ya. Pada pertemuan pertama ini, part pertama ini kita membahas bab pertamanya adalah sel ya. Nanti akan dibagi kira-kira ada 4 part ya untuk bab sel ini. Dan jangan lupa nanti absensi itu sudah saya tuliskan di bawah. Itu ada di Google Classroom dengan kode yang saya berikan. Nanti masuk ya untuk absensi di situ. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Lalu yang kedua menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Oke. Kita harus mengetahui prinsip dasar sel itu apa ya. Jadi sel itu adalah seluruh organisme terdiri atas satu atau lebih sel. Ya. Yang kedua, sel adalah unit dasar struktural seluruh kehidupan. Yang ketiga, seluruh sel berkembang dari sel sebelumnya. Lalu yang selanjutnya yang keempat, sel merupakan satuan unit struktural, fungsional, reproduktif, dan hereditas pada makhluk hidup. Sebenarnya sel ini kalian sudah mempelajarinya di kelas 10 ya, sudah mempelajari kelas 10. Untuk di tingkatan organisasi kehidupan kalian sudah mempelajari tentang sel. Jadi tolong nanti kalau misalkan belum memahami, kalian bisa ulas kembali gitu ya di kelas 10-nya, dibaca-baca lagi. Lalu jenis sel, ini juga sudah sama ya, sudah pernah diberikan waktu kelas 10. Jadi jenis sel itu ada dua, ada prokariotik dan eukariotik ya. Jadi prokariotik itu untuk diingatkan kembali bahwa jenis sel yang belum memiliki membran inti atau kariotika gitu ya, atau karioteka ya. Jenis ini dimiliki oleh makhluk hidup tingkat rendah seperti bakteri. Lalu kalau eukariotik, jenis sel yang sudah memiliki membran inti atau karioteka. Jenis ini dimiliki oleh makhluk hidup tingkat tinggi seperti manusia, tumbuhan, ya, hewan, dan lain-lain gitu ya. Jadi jenis sel tubuh manusia kita ini adalah eukariotik. Oke, perhatikan gambar berikut ini untuk mempermudah kembali, untuk mengingat kembali ya perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, yang gambar atas kiri itu yang berwarna merah itu contoh dari sel bakteri, yang berwarna ungu itu sel hewan, dan yang warna hijau itu sel tumbuhan ya. Perbedaannya pada letak di bagian dalamnya. Oke, di sini ada seperti untayannya yang warna merah ini adalah untayan nukleoid ya. Kalau kita lihat itu ada nukleoid, itu adalah seperti DNA atau RNA-nya di situ. Lalu kalau di sel tumbuhan dan sel hewan, ini sel hewan dan ini sel tumbuhan. Letak DNA ataupun RNA-nya terdapat di tengah itu, dan ada yang menyelubungnya ya. Ada seperti bulatan ini, kalau sel tumbuhan ada bulatan ini yang warna ungu ini di bagian itunya. Nah, itu disebut dengan membran inti atau kariotekanya gitu ya. Kalau di bakteri ada tidak? Nah, makanya di bakteri itu DNA ataupun materi genetiknya menyebar gitu seperti itu. Ya, tidak beraturan seperti itu karena tidak memiliki membran inti sel gitu ya, atau membran inti kariotekanya tidak ada. Jadi perbedaan di situ saja. Kalau prokariotik tidak punya, kalau eukariotik itu memiliki membran inti seperti itu. Lalu selanjutnya adalah komponen kimiawi penyusun sel ya. Nah, ini belum pernah dipelajari ya. Jadi untuk bab ini kita akan mempelajari lebih dalam apa sih sel itu sebenarnya gitu ya, dan bagaimana sih bentuknya, apa saja sih fungsinya di dalam sel itu ya, bagaimana metabolisme, nanti mungkin kita bisa pelajari di sini gitu ya. Lalu komponen kimiawi sel itu ada organik dan anorganik ya. Itu organik ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Kalau yang anorganiknya air, garam, mineral, gas, dan unsur makro dan mikro. Oke, lanjut. Nah, karbohidrat ini menurut fungsinya ya, karbohidrat itu menjadi karbohidrat sederhana yang sumbernya itu menghasilkan energi, intinya seperti itu. Lalu karbohidrat rantai panjang sebagai cadangan energi. Lalu karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural, organel, dan bagian sel lainnya gitu ya. Nanti kita lihat gambar seperti ini. Nah, ini dia. Karbohidrat itu dibagi 3 gitu ya. Ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida gitu ya. Nah, itu juga dari 3 tersebut terbagi menjadi 2, ada yang 3 ya. Kalau monosakarida triosa, pentosa, heksosa.
Di sakarida ada sukrosa, laktosa, dan polisakarida itu ada homopolisakarida dan heteropolisakarida. Tapi intinya adalah di monosakarida itu untuk penghasilan energi, ya. Lalu yang di sakarida itu menghasilkan makanan dan energi. Lalu yang polisakarida itu membentuk membran silem dan dinding sel, seperti itu, ya. Lalu selanjutnya lemak, ya, atau lipid, gitu ya. Itu ada lemak sederhana, lemak gabungan, dan lemak turunan, gitu ya. Itu juga terbagi-bagi juga sama. Nah, fungsinya apa sih? Membentuk membran sel, melindungi organ tubuh, dan mempertahankan suhu dan juga cadangan energi. Protein. Nah, ini bagian selanjutnya, protein. Beberapa fungsi protein adalah membentuk membran sel. Jadi fungsinya salah satunya membentuk membran sel, senyawa lain, dan bagian-bagian sel yang rusak. Jadi dia fungsinya selain membentuk membran sel, senyawa lain, dia juga memperbaiki sel-sel yang rusak, gitu ya. Lalu apa saja sih macam-macam protein, gitu. Jadi ada protein sederhana, protein kompleks, enzim, hormon, dan asam nukleat, seperti itu. Dan mereka memiliki perannya masing-masing, gitu ya. Kalau protein sederhana itu contohnya ada albumin dan glubumin. Lalu ada protein kompleks, lipoprotein dan nukleoprotein. Lalu ada enzim, apoenzim dan koenzim contohnya. Lalu ada hormon, ya. Lalu ada asam nukleat. Nah, protein sederhana dan gabungan jika dihidrolisis, ya, akan membentuk asam amino, ya, dan senyawa lainnya, gitu. Nah, di sini ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan polimer dari monomer yang disebut dengan nukleotida, tersusun atas pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat, ya. Terdapat dua jenis asam nukleat, DNA, yaitu DNA dan RNA, gitu ya. Nah, itu nama singkatannya, tapi sebenarnya namanya deoksiribonukleat acid itu untuk DNA, dan RNA adalah ribonukleat acid. Nah, biasanya kalian juga menemukan kalau bahasa Indonesia itu ada ADN dan ARN, gitu ya. Sebenarnya sama saja, gitu ya, jangan bingung. Kadang-kadang suka ada yang menanyakan, Pak, DNA sama ADN apa bedanya, gitu kan. Nah, itu sebutannya saja. Nah, kalau di ADN itu ya artinya asam deoksiribonukleat, gitu ya. Kalau ARN itu sama dengan asam ribonukleat. Sebenarnya salah tulis saya. Sebenarnya itu asam ribonukleat, ya. Jadi menggunakan kata asam di depannya, gitu ya. Fungsinya berperan dalam pembawa informasi genetik dan sintesis protein. Itu fungsi dari asam nukleat. Nah, kita lihat, kita mundur lagi. Nah, ini perbedaan antara DNA dan RNA, ya. Kalau DNA itu terdiri dari dua rantai nukleotida atau double helix, ya, disebutnya. Kalau RNA itu cuma satu rantai atau single strand, dan nukleotida pendek, gitu ya. Lalu mengandung asam fosfat, ya, yang menghubungkan gula yang satu dengan gula yang lainnya. Di RNA juga sama, mengandung asam fosfat yang menghubungkan gula yang satu dengan gula yang lainnya, sama, ya. Lalu mengandung gula deoksiribosa. Nah, ini. Lalu kalau di RNA mengandung gula ribosa, gitu, bedanya di situ. Lalu yang paling penting adalah di basa nitrogen, ya. Ya, di sini terbagi menjadi dua, ada purin dan pirimidin, ya. Basa nitrogen itu, purin itu ada adenin yang dilambangkan dengan A, dan guanin dilambangkan dengan G. Lalu di pirimidin ada timin dan juga ada sitosin. Ya, timin itu dilambangkan dengan T dan sitosin dilambangkan dengan C, ya. Lalu kalau basa yang ada di RNA itu purinnya adenin dan guanin, tapi di pirimidinnya itu tidak ada timin, diubah menjadi urasil. Nah, ini kalau kalian perhatikan yang ini. Nah, yang ini di pirimidin di RNA itu adalah urasil, ya, bukan timin. Kalau di DNA pasti ada timin, tapi kalau di RNA itu bentuknya sudah menjadi urasil, gitu. Lalu kelima, merupakan materi genetik membawa informasi genetik. Kalau yang DNA, ya. Kalau RNA itu berperan dalam sintesis protein, gitu. Lalu selanjutnya terdapat pada kromosom, nukleoplasma, mitokondria, dan kloroplas. Lalu yang di RNA terdapat pada nukleus, nukleoplasma, dan sitoplasma. Oke, bentar. Nah, ini adalah contoh dari bentuk, ya, DNA maupun RNA, gitu. Yang sebelah kiri DNA dan sebelah kanan RNA. Tadi kan DNA itu bentuknya double helix, ya.
dan panjang gitu ya. Tapi kalau RNA itu hanya single strand atau satu untaian tunggal saja seperti itu. Dan di bagian bawahnya ini kalau kalian lihat di bagian bawahnya ini, nah ini timin, tapi kalau di RNA itu ada urasil, di DNA dari timin dan di RNA menjadi urasil. Bedanya di situ saja ya. Dan untuk strukturnya seperti itu. Kalau kita lihat secara gambar ya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah struktur dari sel ya. Intinya semua sel itu tersusun atas 3 bagian. Oke. 3 bagian itu pertama membran sel, lalu sitoplasma, dan ketiga adalah materi genetik. Di dalam sel selalu ada 3 bagian tersebut gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini yang saya berikan ya, kira-kira yang mana yang membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Nah, kalau kalian bisa melihat pasti bisa menemukannya. Nah, ini adalah membran plasma ini yang saya garisin. Nah, ini saya tunjukkan membran plasma yang ini. Itu adalah bagian luar yang berwarna coklat, itu yang ada seperti rambut-rambut yang disebut dengan villi. Ya, itu ada pelindung ya, bagian luar dari kalau di manusia seperti kulit lah ya, seperti kulit kita, tapi ini berada di sel. Nah, ini disebut dengan membran plasma. Lalu sitoplasma yang mana? Gitu ya. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel. Ya, kalau kita lihat yang berwarna biru ini, cairan semuanya itu disebut dengan sitoplasma ya. Lalu materi genetik yang pasti DNA dan RNA itu ya. Di mana letaknya? Dia berada di dalam membran inti sel. Nah, ini yang disebut dengan nukleus ya. Seperti itu. Jadi terdapat di dalam membran intinya. Ya, ini saya ngambil contoh untuk sel hewan, gambar sel hewan. Oke, jadi ada 3 untuk penyusun sel itu, ada membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Oke, kita lihat untuk struktur sel hewan. Nah, ini kalau dilihat dari gambar ya seperti ini gitu ya. Tapi sebenarnya sel hewan itu tidak melulu bentuknya ini seperti ini, karena ini hanya gambar umum digunakan agar kita lebih mudah memahami bagian-bagian sel ya. Di sini semuanya sudah ada organel-organelan di dalamnya ini yang saya bulat ini, semuanya adalah bagian organel-organelnya. Ya, bentuknya itu banyak dan nama-nama juga ada gitu ya. Itu kalau kita lihat ada mulai dari luar ya. Dari luar sini ini ada membran plasma, lalu ada sentriol, ada peroksisom, lisosom, ribosom, mitokondria, lalu ada RE ini artinya retikulum endoplasma kasar ya. Retikulum endoplasma kasar. Nah, ini sitoplasma, cairan dalam selnya. Lalu ada nukleus ya, nukleus ini inti sel ya, yang tadi membedakan antara prokariotik dan eukariotik gitu ya. Jadi dia mempunyai membran inti. Lalu ada anak inti atau nukleus ya. Lalu ini ada membran intinya di sini ya. Lalu di sini ada retikulum endoplasma yang halus ya, tadi ada yang kasar dan satu lagi yang ada yang halus ya. Lalu ada sitoskeleton. Nah, ini sitoskeleton ini adalah rangka ya. Jadi di bagian sel itu sebenarnya ada seperti tulang, sebenarnya kalau kita seperti tulang, tapi sebut itu rangka ya, filamen ya, kalau nggak salah namanya filamen gitu ya. Jadi di situ ada kebagi menjadi 3, ada mikrotubul, ada filamen intermediate, dan ada satu lagi mikrofilamen gitu ya. Jadi seperti rangka deh ya, sebutan rangka sel. Lalu ada filamen aktin, ini juga sama. Lalu ada badan Golgi, lalu ada mikrofili. Nah, dari semua itu keseluruhan dari satu unit struktural sel itu sendiri gitu ya, bagian-bagian seperti itu ya. Memang cukup rumit kalau kita lihat seperti ini. Nanti kita akan mencari tahu apa saja sih fungsinya dari masing-masing organel-organel tersebut. Oke. Nah, kalau ini saya kasih contoh sel manusia. Tadi kan bentuknya seperti itu ya. Sebenarnya kalau di sel tubuh kita sendiri tidak seperti itu bentuknya. Jadi supaya kalian ada gambaran bahwa setiap yang ditampilkan bentuk sel itu tidak melulu bulat ya, ataupun bentuknya seperti yang saya tampilkan yang sebelumnya. Seperti ini, tidak seperti ini sebenarnya. Ini hanya untuk mempermudah kita agar kita memahami bagian-bagiannya gitu loh ya. Tapi sejatinya bentuknya ya seperti ini. Nah, yang paling kiri ini, yang ini adalah contoh dari gambar sel saraf pada manusia.
Yang ini adalah sel muscle ya, atau sel otot. Nah ini ketiganya ini ya sel otot, bentuknya beda-beda ya, tidak bentuk bulat kan seperti tadi gitu ya. Lalu ada sel tulang, lalu ada sel kelenjar, lalu ada sel darah ya, ini sel darah nih, sorry, sel darah yang di sini, sel darah. Lalu ada sel reproduksi, yaitu sperma dan ovum. Nah bentuknya tidak selalu bulat seperti itu ya, jadi itu ada untuk mempermudah kita memahami bagian-bagian secara lengkap gitu ya, jadi dibentuk seperti itu. Oke, selanjutnya struktur sel pada tumbuhan ya. Kalau kita lihat pada sel hewanan tadi itu yang bentuknya bulat itu, kita melihat perbedaan ya, yang terutama adalah di bagian tumbuhan itu ada yang disebut dengan dinding sel. Nah ini dinding sel ya, bagian terluar yang membentuk seperti itu adalah bagian dinding sel ya. Tapi bagian organnya itu hampir semuanya mirip, tapi ada perbedaannya ya. Kalau kita lihat ini ada kloroplas ya, lalu ada nukleolus, ada badan Golgi, ada membran plasma, ada vakuola, ada ribosom, ada mitokondria, sitoplasma, peroksisom ya, ada sitoskeleton juga ya, retikulum kasar, retikulum endoplasma halus, lisosom, dan nukleus ya. Ini tadi yang membedakan antara prokariota dan eukariota, dia itu ada membran inti yang bulat ini. Yang bulat ini adalah membran intinya gitu ya. Nah ada satu lagi ya, bagian yang belum ditunjukkan di sini. Nah ini kalau kalian di sini ada seperti celah-celah ya, seperti celah-celah nih, itu disebut dengan plasmodesmata ya, plasmodesmata. Karena dia terlapis oleh dinding sel, maka dia perlu cara untuk bisa menyalurkan beberapa hasil metabolismenya ke sel yang lain gitu ya, maka perlu ada saluran disebut dengan plasmodesmata seperti itu. Nah untuk pertemuan part pertama ini mungkin cukup sampai sini dulu agar lebih mudah dipahami ya. Nanti kalian boleh ulas kembali, boleh lihat lagi dan dihafalkan bagian-bagian organel tadi ya. Lalu saya memberikan tugas untuk di part pertama ini. Pertama, carilah fungsi dari organel sel tersebut ya, cari fungsinya gitu ya. Setelah kalian lihat tadi, cari fungsi organelnya. Lalu apa saja perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan gitu ya, apa saja perbedaan organel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi nanti kamu boleh membuat tabel antara sel hewan dan sel tumbuhan, organelnya apa saja, yang membedakan ada atau tidaknya gitu loh ya, seperti itu ya. Nanti tugas berupa foto hasil kerja di buku tulis kalian dan dikirimkan melalui Google Classroom ya, dengan kode yang ini yang saya berikan ini. Jangan lupa untuk dikirimkan dan absensinya dimasukkan ya, agar Bapak bisa mendata gitu ya setiap harinya seperti itu. Jadi jaga kesehatan terus ya, semoga kita bisa bersama-sama pelajarinya lagi biologi di part selanjutnya, part 2 di minggu depan gitu ya. Terima kasih ya untuk kesempatan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.